Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Dirgantini Sugiawan, NPM 102190086. Saya dari kelas A. Di sini saya akan sedikit menanggapi bagaimana jika saya berada di posisi seorang manajer mendapatkan karyawan yang introvert. Sebagai seorang manajer, saya pasti akan berhadapan dengan berbagai tipe karyawan. Tidak akan pernah bisa berharap mendapatkan karyawan dengan satu tipe saja. Pada umumnya, tipe karyawan bisa dibagi ke dalam dua tipe. Yang pertama extrovert dan yang kedua introvert. Perbedaannya hanya dalam cara berkomunikasi saja. Extrovert lebih mudah diajak berkomunikasi dibanding karyawan introvert yang cenderung pendiam atau pemalu. Karena itu dibutuhkan kiat-kiat khusus dalam menanggapi atau menghadapi karyawan introvert. Yang pertama, beri perhatian lebih. Mereka yang termasuk introvert tidak akan pernah bicara jika dianggap tidak perlu. Bahkan meski tahu hal tersebut penting untuk dibicarakan, tetap tidak mudah bagi orang-orang introvert untuk mengemukakan pendapatnya. Karena itu, saat karyawan introvert tengah memberikan pendapat, komentar, atau mengemukakan suatu hal, beri perhatian lebih dibanding ke karyawan lain. Dengan demikian, mereka akan merasa nyaman dalam berbicara dan bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam pikirannya secara tuntas. Yang kedua, mereka harus diberi luang. Menghadapi karyawan yang introvert memang tidak semudah membalikan telapak tangan, butuh kesabaran dan pengetahuan dalam mendalami soal karakternya yang khas ini. Bagi orang-orang introvert, energi yang mereka keluarkan saat berinteraksi dengan orang lain jauh lebih besar dibanding karyawan ekstrovert. Yang ketiga, saya akan mencari jalur komunikasi. Karena jarang berbicara, maka saya harus mencari jalur komunikasi yang lain untuk membuat karyawan introvert ini tidak perlu melakukan interaksi langsung. Melakukan interaksi secara tidak langsung justru bisa meningkatkan produktivitas mereka yang tidak terganggu oleh kehadiran orang lain. Yang keempat, hindari kejutan yang tidak perlu. Saya tidak akan memberikan kejutan-kejutan yang tidak perlu kepada karyawan introvert karena orang-orang yang introvert cenderung well prepared alias selalu menjalankan sesuatu dengan rencana. Jadi, jangan pernah mengajak karyawan introvert untuk melakukan rapat secara mendadak karena saya tahu mereka yang introvert tidak akan banyak memberikan sebuah ide yang baru selain hanya diam dan menyimak karena kemampuan dan ide setelah melalui tahapan riset dan persiapan itu harus dipikirkan secara matang-matang. Yang kelima, bertatap muka dalam suasana nyaman. Meski orang-orang introvert cenderung tidak menyukai tatap muka langsung, tapi mereka masih bisa mentolerir jika yang ditemuinya hanya satu orang saja. Jadi, apabila ingin mengadakan rapat, saya tidak ingin melakukan rapat itu terlalu banyak orang-orang. Yang keenam, minta opini mereka di hari berikutnya. Saya tahu orang-orang introvert butuh waktu lebih lama untuk mencerna permasalahan dan kemudian menganalisisnya hingga akhirnya muncul sebuah pendapat. Jadi, jika mereka tidak langsung memberikan masukan atau pendapat ketika saya meminta atau ketika sedang berjalannya meeting, saya tidak keberatan karena saya memaklumi akan hal tersebut. Nah, itu dia 6 cara jika saya menjadi manajer di PT manapun jika saya berhadapan dengan karyawan yang introvert. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.